An-niyatu, kewajiban puasa yang pertama adalah niat. Maka puasa tidak dianggap sah kalau tidak diiringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara alaihi. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan dengan apa yang diniatkan. Tapi dalam tanda kutip dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka penting tashihun niat, meluruskan niat. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu bihi khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah tidak menerima satu amal yang mana amal itu diniatkan hanya untuk Allah semata. Maka dalam hal ini puasa coba koreksi niatnya. Barangkali ada yang berpuasa karena ngikut euforia bulan Ramadan. Benar puasanya sebagaimana kita puasa, tapi yang maha mengetahui niat, maha tahu niat apa puasa kalian. Maka sungguh merugi kalau kita niat ibadah bukan karena Allah. Rugi kalian tadarus Quran 30 juz kalau bukan karena Allah. Dan biasanya kalau niat bukan karena Allah itu tidak abadi, karena disandarkan kepada sesuatu yang sementara. Maka kita bisa lihat nanti amal ibadah seseorang yang niatnya bukan karena Allah biasanya enggak lama. Suatu ketika di padang mahsyar ada beberapa golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah para alim ulama. Wahai ahlul ilmi, datang kau kemari, datang mereka. Apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka berkata, saya telah mengamalkan ilmu saya ya Rabb. Saya telah mendakwahkan ilmu saya ya Rabb, mengajak manusia untuk taat padamu ya Rabb. Kata Allah apa? Kadzabtah, engkau bohong. Engkau mengamalkan ilmu hanya untuk thamanan qalilan minad dunya, hanya untuk amplop saja, hanya untuk pujian orang saja. Maka para ahli ilmu yang seperti ini akan dicampakkan ke dalam api neraka pertama kali. Termasuk orang thalabul ilmi, termasuk ahlul ibadah, termasuk aghniya. Maka sedekah diniatkan karena Allah. Thalabul ilmi kalian diniatkan supaya kalian dekat dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali disandarkan kepada Zat yang Maha sempurna, yakni Allah. Maka kualitas ibadah yang paling tinggi adalah karena Allah, ingin mencari rahmat Allah.
ingin mencari ridha Allah. Betapa murahnya ibadah kita kalau diniatkan untuk dunia. Murah sekali. Maka yang masih muda-muda nih kalian, ada darah muda kan dalam diri kalian. Darahnya para remaja yang kadang-kadang angrudi priwe lagu Bu beli kelingan ya, kelingannya anak bae karo anak siat subhanallah. Tapi wong wadon mah kelingan ya. Kelingan lagi waya-wayahe. Kita doakan supaya lancar. Dikarunia anak yang soleh dan solehah. Kalian yang belum nikah, angdi didoakan supaya Allah beri yang terbaik. Yang udah nikah, cukup sampai di sini. Jadi tashihun ya, meluruskannya, termasuk puasa juga. Jangan karena ngikut-ngikut euforia Ramadan, jangan karena ngikut-ngikut keluarga kita puasa, tapi mending bae si anda dia melu puasa. Naam la ba'sa ghairu mushkilah, enggak apa-apa. Tapi kualitas niat kita mesti dinaikkan lagi. Yang pertama yang wajib ketika berpuasa adalah an-niyat bil qalbi, yang mana niatnya, tempat niat itu ada di dalam hati. Fa in kana saumu fardhan, kalau puasa itu puasa fardu, puasa wajib, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, Allahumma sayyiban nafi'an, au nadran, atau puasa nazar. Jadi puasa wajib itu ada dua. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa nazar. Puasa Ramadan sudah masyhur, faham kalian. Puasa nazar, kalau saya ranking 1 saya bakal puasa Senin Kamis 1 bulan gak bakal putus. Maka puasa Senin Kamis yang awal hukumnya adalah sunnah, tapi karena dinazari kebetulan dia benar ranking 1, meskipun nyontek di Google, halo, ranking 1 tapi nyontek di Google, udah zamannya ya. Bener dia ranking 1, maka dia wajib puasa Senin ke Kamis 1 bulan. Itu puasa nazar. Fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka kalau puasanya puasa wajib, maka mesti niat itu ditekankan atau diucapkan, ditanamkan dalam hati ketika malam hari, sebelum terbit waktu fajar. Maka itulah kenapa setiap selesai sholat tarawih, imam biasanya bimbing makmum untuk ngucapin niat. Barangkali ana makmum sing kelalen, sahure keawanen, maka mending bae sudah niat di waktu Isya. Bahkan dalam sebagian kaul, untuk sedia payung sebelum hujan boleh itu diniatkan dari awal puasa sampai akhir puasa 1 bulan. Salah satu kaul madhab Imam Malik. Sebagian juga madhab kita Imam Syafi'i. Tapi untuk menghindari khilaf dan menguatkan hukum niat ini, maka kalian tetap melafadzkan niat di malam hari atau sebelum terbit fajar, sebelum waktu
subuh. Kalau puasanya wajib, maka wajib niatnya sebelum terbit fajar. Kecuali puasa sunnah. Puasa Senin Kamis nanti setelah Ramadan di bulan Syawal. Kebetulan kalian belum makan. Jam 9 belum makan dari habis terbit fajar. Kalian ingat daweh Ang Didi, omongannya Ang Didi. Badan ini lagi kuat-kuatnya, lagi sehat-sehatnya. Udah pengen puasa aja, nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah. Terlantar, makanan ndak ada, duit kosong, maka manfaatin untuk puasa, nggak apa-apa. Ang Rudi kenapa ketawa? Jangan menghina. Ya, biar dapat pahala nggak makannya. Wajib ta'yin fi saumil fardhi. Maka wajib at-ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan puasa itu puasa apa. Di puasa wajib. Ka Ramadan sebagaimana puasa Ramadan. Wa akmalu niyyati saumihi, dan sempurnanya niat puasa ayyaqula syakhs, seorang puasa yang hendak berpuasa berkata, nawaitu sauma ghadin, saya niat puasa besok, an adai, untuk melaksanakan memenuhi fardhi ramadhani, kewajiban bulan Ramadan. Enggak Ramadan ang Didi ngikutin kitab, di kitabnya Ramadhani ya. Mesti objektif. Ini sebenarnya isim mabni. Ramadan itu isim mabni, tapi karena dia jadi mudhaf ilaih dan didahului harful jar, maka dia jadi Ramadhani. Hadhihi sanati, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah. Hafal? Itu niatnya. Jadi enggak boleh kalian niatnya menggunakan, ya Allah saya niat puasa supaya bisa ngawin si dia. Salah dalam niat. Luruskan niat. Makanya ketika beramal itu pertama luruskan hati. Koreksi amal, koreksi niat sebelum amal. Di tengah beramal, koreksi lagi. Setelah beramal, ngucapin istighfar. Karena khawatir, kadang-kadang awal kita niatnya lurus karena Allah. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggiurkan, belok kita niatnya. Maka perbanyak istighfar. Tidak ada satu ibadah pun yang diniatkan kecuali untuk mencari rahmat dari Allah. Jangan sampai nanti di padang mahsyar amal kita dicampakkan sebagaimana kain yang usang, itu sabda Rasulullah. Kabir, maju ke depan. Siap Allah. Ini Bir, sholat kamu. Jelek banget ini sholatnya Allah. Oh bolong-bolong sholatnya. Padahal saya itu enggak bolong sholatnya. Niat sholat kamu koreksi. Mungkin kamu sholat karena nganggur saja. Kalau repot kamu sholat enggak? Maka utamakan Allah. Berdoa, ya Allah, karuniakan kepada saya pekerjaan, kecukupan rizki yang tidak menghalangi saya dari beribadah pada Allah. Doanya gitu. Kalian ini bentar lagi lulus SMK, ada sebagian yang nyari kerja. Dibaca itu peraturan perusahaan tuh. Kalau perusahaan tidak membolehkan sholat
Perusahaan tidak membolehkan Jumat, dah jangan masuk. Akhirat kita lebih luas, jauh lebih luas daripada dunia. Jangan hanya tok pengen kerja saja, jangan. Yang mau jadi sarjana, pikirannya jangan jadi karyawan, jadi bos. Buat lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita. Jangan beratkan mereka. Berikan kesempatan mereka untuk beribadah tatkala datang waktu ibadah. Yang pengusaha apalagi? Wira swasta. Ya. Buat usaha yang sesuai dengan perintah Allah. Karena apa bedanya dengan orang kafir? Kalau kalian nggak punya peraturan, orang kafir sama nyari duit, tapi bedanya mereka nggak ngerti peraturan syariat. Segala sesuatu dihalalkan. Kalian mesti beda. Buat pekerjaan yang tidak menghalangi dari beribadah. Kalau bisa buat lapangan pekerjaan, buat saudara-saudara kalian meringankan untuk ibadah, ya. Wathani, dan yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi. Menahan dari makan dan minum. Dalam nas yang lain, menahan an kulli muftirin, dari segala sesuatu yang membatalkan. Wa in qallal ma'kul wal mashrub 'inda ta'ammud. Meskipun makan dan minumnya sedikit, tapi kalau sengaja tetap batal. Sedikit setitik jamak, enggak ada jamak di sini. Jadi enggak ada bedanya dia makan 1 sendok dengan makan satu piring. Kalau dia sengaja batal. Tapi kan saya makannya lewat hidung. Sama, hidung juga rongga badan. Kenyang itu kalian sedot nyampe ke tenggorokan masuk. Saya lagi pilek kan. Kadang-kadang keluar tuh meler tuh. Ya. Kadang keluar meler. Udah lewat mulut. Maka jangan diserot lagi. Keluarin udah. Apa kenyangnya makan ingus? Kalau ada. Fa in akala nasiyan, kalau makannya dia lupa dia lagi berpuasa, lam yuftir, maka puasanya ndak batal. Biasanya awal-awal hari Ramadan nih, kadang belum masuk suasana Ramadan, ada makanan main embat saja, lupa dia kalau lagi puasa. Maka kalau sudah masuk tenggorokan enggak dan yang masih ada di mulut kemudian dia ingat, segera dikeluarkan. Jangan lupa. Enggak. Yang ada di mulut langsung dikeluarkan. Karena mulut ini ketika berpuasa, dia bagian luar. Jadi makanan yang ada di mulut belum masuk ke tenggorokan itu enggak batal. Makanya yang ada di mulut cepat dikeluarkan, beda kalau yang sudah ada di tenggorokan. Jadi kalau lupanya masih ada di mulut, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah kelalen masih ada di mulut. Cepetin itu dikeluarkan, muntahkan. Tapi kalau sudah masuk, apalagi sampai ke pencernaan, itu artinya at'amakallah min ta'amil jannah. Allah sedang memberimu makanan dari makanan syurga. Allah.
Watsalits, dan yang ketiga. Ini dalam nas yang lain, yang ketiga ini masuk ke yang kedua. Jadi dalam sebagian kitab itu cuma ada dua, tapi di sini dijelaskan. Al-jima' amidan. Hendaknya kita menghindari jima'. Afwan, ini agak vulgar tapi enggak apa-apa kalau fikih ya. Bersetubuh secara sengaja di siang hari sedangkan dia berpuasa, maka itu membatalkan puasa. Dengan istri tuang? Ya, dengan istri. Tapi saya bukan dengan na'udzubillah. Orang yang batal puasanya karena bersetubuh bukan hanya mengqadha nanti. Dia wajib bayar kafarah. Nanti diterangkan sini dalam kitab. Berat jadi nanti. Maka hati-hati bagi saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, ketika berpuasa di siang hari, jaga jarak dulu dengan istri kita, dengan pasangan halal kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu dalam mafhum hadis Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan izarnya, sarungnya, kemudian memperbanyak i'tikaf di masjid. Kalau enggak ada keperluan i'tikaf. Ya. Jadi hati-hati untuk saudara kita, barangkali ada yang belum tahu, ketika berpuasa jangan sampai puasanya batal karena jima'. Itu nanti dia wajib kafaroh. Kafaroh itu berat. Kafaroh itu ada tingkatannya. Pertama, dia mesti itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan hamba sahaya yang mukminah. Kalau enggak ada hamba sahaya yang mukminah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu memberikan makan kepada 60 fakir miskin. 1 fakir miskin 1 mud. Ya, nanti dijelaskan nanti. Ini masih agak jauh ya. Jadi intinya hati-hati, hindari batalnya puasa karena jima'. Yang sengaja. Wa ammal jima' nasiyan fal aqli nasiyan. Adapun dia ini lupa kalau sedang berpuasa, kemudian berhubungan suami istri, lupa dia dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya fal aqli nasiyan, sebagaimana kalian makan dalam keadaan lupa kalau kalian sedang berpuasa. Tapi Angdi dirasa agak mustahil ya. Soalnya waktunya agak lama kalau masalah ini. Kalau makan kan 1 jengkal selesai dia, lewat tenggorokan. Tapi ini kan ada prosesnya. Ya, Ngrudi ya. Prosesnya kayak gimana? Jadi agak mustahil kalau jima' nasiyan itu, jima' dalam keadaan lupa kalau dia sedang berpuasa. Atur nuwun alhamdulillah wonten sedekah ta'jil. Jazakumullah khairal jazak. Warabi', yang keempat juga ini bagian sesuatu yang membatalkan puasa ya. Ta'ammudil qai', sengaja memuntahkan diri. Hati-hati, itu membatalkan puasa. Ada sebagian orang yang suka bermain-main dengan mulutnya. Ya, kemudian muntah. Itu artinya dia sengaja memuntahkan. Maka hati-hati, itu membatalkan. Maka ketika berpuasa itu jangan bermain-main dengan puasa di bagian-bagian yang rentan. Seperti bermain-main dengan mulutnya, dia gosok gigi dia berlebihan,
gosok gigi yang ringan saja itu rentan. Maka usahakan mulut ini sudah bersih sebelum masuk waktu fajar. Tapi kan mulut saya bau. Bau kalian itu sebau-baunya orang yang berpuasa. Coba kalian kasih tahu ke mulut teman kalian. Itu lebih disukai Allah ketimbang baunya minyak kasturi. Hah? Allah itu suka loh dengan bau mulut saya. Masa kamu yang hamba nggak suka? Al-Khaliq aja suka dengan bau mulut saya. Masa kamu yang hamba nggak suka? Sini. Jangan gitu juga. Ya. Maka nggak apa-apa. Ya, berarti 2 kali tuh sikat gigi tuh. Usahakan sebelum fajar, sebelum waktu subuh, dan setelah berbuka barangkali. Jangan di waktu berpuasa rentan. Khawatir ya. Sedia payung sebelum hujan. Jaga. Falau ghalabahul qai, kalau muntahnya itu karena enggak tahan, bukan karena enggak sengaja, lam yaqtul saumuhu, maka puasanya enggak batal. Saya enggak sengaja, saya ini lihat Eko nih tiba-tiba blog, enggak bercanda. Itu ya. Jadi barangkali ada yang baru tahu ya, kalau ta'ammudul qai, sengaja memuntahkan diri itu membatalkan puasa. Ya. Jadi poinnya adalah pertama, luruskan niat ketika berpuasa, bukan hanya puasa tapi semua ibadah karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Kalau enggak bisa mengartikan mencari ridha Allah, supaya kalian disayangi oleh Allah, gitu baik. Gitu. Maka niatkan ibadah itu untuk Allah tok. Sandarkan kepada Zat yang maha sempurna, maka niat kita akan sempurna abadi. Kemudian jaga diri dari sesuatu yang batalkan puasa. Nanti untuk besok insyaallah pembahasannya adalah al-asya, segala sesuatu yang batalin puasa. Pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit, yang penting paham dan dapat diaplikasikan. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bergabung, jangan sungkan untuk datang ke masjid. Di sini semua umur ada. Yang SMP ada, yang SMK, SMA ada, perempuannya juga ada, yang kecil-kecil juga bahkan ini ada. Dan barangkali ada hamba Allah yang ingin bersedekah ta'jil di masjid ini, silahkan. Jangan khawatir. Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuka itu, orang yang berpuasa itu. Maka bulan Ramadan ini momen untuk beramal, semua amal dari setiap sisi. Dari sedekah dilipat gandakan, dari ibadah dilipat gandakan. Dalam kitab Fadailul A'mal bab saum Ramadan, sebagaimana kalian sering dengar setelah kalian tahfiz, di bulan Ramadan amalan sunnah nilainya seperti amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Maka sholat asar secara berjamaah di bulan Ramadan itu sebagaimana sholat asar di luar bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 70 kali. Allah.
nikmat sekali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah kenapa Ang Didi fokuskan di sini di bulan Ramadan. Enggak ngambil job-job di luar karena ingin fokus. Enggak aja karena enggak ada job aja. Enggak, karena ingin fokus. Karena ada saudara kita, sahabat fillah di Cikedung itu ingin mulai ngaji lagi. Mungkin kalian sebagian pernah bergabung ya. Kata Ang Didi, nanti aja habis Ramadan. Hal hunaka soal, ada pertanyaan? Enggak apa-apa, enggak masalah ya, enggak masalah. Kamu makannya sebelum puasa apa setelah puasa? Ya iya, itu sama aja kan. Kamu kemasukan kupingnya, kemasukan motor mobil misalnya ya. Tapi sebelum datang waktu puasa, kemudian masuk waktu puasa, waktu fajar, itu enggak batalin puasa. Bahkan kalau kuping kamu kemasukan air dan itu enggak sengaja, itu sama saja fal aqlina ghairu ta'ammud. Sebagaimana kamu itu makan tidak sengaja ya. Jadi bedakan sengaja atau tidaknya. Jadi kalau kamu lari-lari dalam keadaan hujan datang ke masjid ya, dan telinga kamu kebetulan madhepe mengduwur, kemudian kemasukan air, itu namanya nggak sengaja, nggak batal ya. Tapi lagi makan berarti sengaja ya. Ya. Tapi kalau kamu di bulan Ramadan kamu berenang, itu sengaja. Kamu berenang, kemasukan kamu telinganya, itu harus sengaja itu. Karena kamu tujuan berenangnya apa? Kalau nolong orang berarti itu nggak sengaja. Kalau tujuannya berenang hanya bermain-main, hati-hati, jangan bermain-main. Ada sengaja yang secara langsung, ada sengaja yang secara tidak langsung, tapi di skenario itu lebih parah lagi, seperti Sambo hukumannya. Sambo kan bilangnya nggak sengaja, bukan karena saya, tapi di skenario. Nggak apa-apa, udah Sambo udah nggak ada. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Apa? Gimana hukumnya orang yang berpuasa tapi nggak sholat? Perhatikan, puasa itu hukumnya wajib, puasa Ramadan. Dan sholat 5 waktu juga wajib. Tapi kedua ibadah ini tidak berikatan secara hukum fikih. Pahami di sini, perhatikan. Ya, kita harus bedakan antara bicara hukum dengan bicara fadilah, keutamaan. Secara hukum fikih, orang yang berpuasa kemudian tidak melaksanakan sholat wajib, secara hukum fikih keduanya ibadah wajib tapi tidak berikatan. Dia puasanya puasa sah, tapi dia mendapatkan dosa sholat selesai pembahasan secara fikih. Pembahasan secara fadilah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama kali yang akan dihisab adalah jika sholatnya rusak semua amalnya artinya puasanya baca Qur'annya Jadi awas, bedakan antara penjelasan fadilah dan hukum fi. Ang Didi bedakan ini. Ya. Paham sampai di sini? Maka otomatis puasanya rusak. Apa yang rusak? Pahalanya. Tadarusnya rusak karena dia enggak sholat 5 waktu. Ang Didi sering mengumpamakan, sholat itu ibarat pakaian. Ibarat pakaian. Kalau kalian sholat itu artinya kalian pakai baju, pakai celana.
Tapi kalau kalian nggak sholat itu artinya telanjang. Masa mau pakai kacamata telanjang? Hah? Kira-kira masih mending pakai kacamata atau enggak kalau telanjang? Itulah orang sekarang utamain ibadah wajib dilalaikan. Padahal seperti dia pakai kacamata tapi nggak pakai baju. Tapi mending baik, anak sandangan ya terserahlah, mending baik. Ya. Jadi kalau dalam fikih itu terkesan agak kejam. Ya memang kejam, fikih itu praktis dan lurus. Penjelasannya seperti itu. Ada lagi? Masih 5:30. Yep. Kan sholat tarawih itu ya, apa namanya, cepat ya. Kita tuh kalau baca Fatihah kadang kurang kekejar tuh gimana? Kita lebih baik baca Fatihah peragakin atau denger aja udah. Denger imam. Itu apa namanya, rukun. Ya. Perhatikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Di sholat-sholat yang sir. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat sir. Maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah ketika sholat jahr, sholat yang terdengar suara imamnya, itu ada dua pendapat. Pertama, dia tetap rukun. Kedua, dia lebih baik mendengarkan bacaan imam. Selesai di sini. Artinya di sini ada peluang bagi si makmum meskipun tidak membaca asalkan dengarkan Al-Fatihahnya si. Paham sampai di sini? Sudah. Amalkan sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jikalau imam itu bacaannya saking cepatnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dia sudah waladhdallin, ya, maka dengarkan bacaan imam. Ya. Apalagi dalam madhab yang lain, kalau sholat jahar itu lebih afdal mendengarkan yang imam. Ya. Tapi tetap kalau seandainya imamnya itu bacaannya pelan, kita tetap baca. Kalau dalam madhab Syafi'i, meskipun sholat jahar. Ya. Itulah kenapa kadang-kadang di dalam mazhab Syafi'i itu sebagian imam itu setelah waladhdallin dia berhentinya lama. Sebelum baca surat ya berhentinya lama imamnya itu. Itu memberikan kesempatan untuk makmum baca Al-Fatihah. Kalau kalian menjumpai imam seperti itu setelah waladhdallin berhentinya lama, berarti itu imam yang mengamalkan salah satu qaul dari mazhab Imam Syafi'i. Kalau makmumnya itu menyempurnakan Fatihah dengan baik. Lama dia. Kemudian setelah beberapa 1 menit kemudian dia baru baca. Ya. Ada lagi? Bunuh diri itu hakikatnya itu haram hukumnya. Ingat, bunuh diri itu hukumnya haram. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan dia itu meninggal dalam keadaan naudzubillah, dalam keadaan tidak punya iman. Dalam keadaan enggak punya iman. Ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama, orang yang meninggal karena bunuh diri ini dia disolati atau tidak. Tapi bagusnya jangan disolati orang yang meninggal karena bunuh diri. Apalagi para ustadz ya, karena sebagai hukuman buat dia. Tapi ada sebagian yang membolehkan untuk disolati. Ya, ada ikhtilaf. Artinya bunuh diri ini sesuatu yang amat-amat diharamkan. Beda soal kalau seandainya musuh banyak, kemudian kita ini untuk membela Islam, sedangkan kita ini pas lagi dalam keadaan berperang, karena lari dari perang itu haram hukumnya, dosa. Kemudian kita ini sudah janjian nih, rombongan tahfiz barisan depan, jadi tentaranya Imam Mahdi. Pas tiba-tiba perang, perhatikan nih bedanya di sini. Itu bukan bunuh diri. Pas tiba-tiba perang, ada Hadi doang yang berani, yang ini kapicirit ke belakang. Itu secara logika dia bunuh diri dia. Karena musuh di depan begitu banyak. Ya. Itu bukan dianggap bunuh diri. Itu berjuang. Ya, awas bedakan.
konteks bunuh diri dalam perang ada kaul seperti itu sebenarnya bukan bunuh diri, kasusnya demikian. Musuhnya banyak, karena lari itu hukumnya haram, ya, dia tetap membela agama Allah, meskipun secara logika dia tuh bunuh diri. Enggak, itu bukan bunuh diri. Dia membela. Dan ingat, hukum bunuh diri itu haram. Ya, konteks perang ada pertanyaan seperti itu, asbabul wurudnya, ya, sebab turun hadisnya itu seperti itu. Ya, awas jangan dipahami kalian bawa bom kemudian datang ke Amerika meletus, jangan. Itu khawarij. Orang-orang khawarij, orang yang keluar dari Khulafaur Rasyidin awal pertama kali sejarahnya. Lawannya Syiah nanti. Ya, jangan. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.